Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur Allah SWT. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajelis kembali, majelis ilmu. Mudah-mudahan waktu, tenaga yang kita luangkan untuk bermajelis ini Allah catat sebagai amal salih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kita insyaallah berseri ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah Nabi ketika bangun tidur sampai menjelang fajar atau subuh. Nah, ini sekedar mereview, mengulas kembali sedikit. Ada 8 sunnah ya yang dilakukan, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat. Yang pertama, ketika kita terbangun dari tidur adalah duduk di pembaringan. Kemudian kita usap bekas kantuk di wajah kita dengan tangan kita. Kemudian yang ketiga, membaca 10 ayat akhir surah Ali Imran ya, dari ayat 190 sampai 200 ya. Kemudian yang keempat, membaca doa bangun tidur. Kemudian mencuci tangan, bersiwak atau menyikat gigi ya. Kemudian berwudu dengan menyempurnakan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Kemudian sholat tahajud dan witir. Nah, itu sunnah-sunnah ketika kita bangun tidur sampai menjelang fajar. Nah, insyaallah kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sunnah-sunnah aktivitas Nabi ketika fajar ya, atau ketika waktu subuh. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi, atau amalan-amalan apa saja ya, amalan-amalan sunnah ketika waktu fajar. Jamaah dan ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika memasuki fajar atau subuh, tentunya yang pertama kali kita dengar adalah dikumandangkannya azan ya, dikumandangkannya azan subuh. Nah, apa saja nih sunnah-sunnahnya ketika azan dikumandangkan oleh seorang muazin? Minimal ada 4 sunnah. Yang pertama adalah kita mengikuti apa yang dilafadzkan oleh muazin. Ini sunnahnya. Dan yang kedua, kita membaca sholawat Allahumma shalli ala Muhammad setelah selesai azan dikumandangkan. Setelah itu baru kita membaca doa setelah azan ya, doa setelah azan. Apa lafaznya? Dalam satu hadis disampaikan bahwa doa setelah azan, mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Dalam hadis sampai di situ saja lafaznya. Walaupun mungkin kita sering mendengar ditambahin dengan lafaz innaka la tuhliful mi'ad. Nah, itu monggo saja, silakan saja ketika memang ada dasarnya. Namun dalam lafaz hadis ini itu sampai pada kalimat wa'atta. Nah, 3 poin sunnah yang tadi itu dalilnya adalah dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda,
jika kalian mendengar muazzin ya sedang memandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian bersolawatlah untukku, karena siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya atau memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untukku, ya, yang dimaksud doa tadi, doa setelah azan. Karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini berarti salah satu asbab atau amalan yang menjadi syarat kita kelak dapat syafaat dari Rasul adalah seringnya kita mengamalkan doa setelah azan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah membaca doa sesuai hajat kita. Jadi selesai membaca doa setelah azan tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu dan seterusnya, maka kita sejenak doa untuk hajat kita, keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, itu disunahkan. Apa dalilnya? Dari Abdullah bin Amr bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya muazzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muazzin. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka Allah akan mengijabah doa atau dikabulkan doanya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, Ibnul Qayyim ini mengomentari terkait sunnah-sunnah ketika dikumandangkannya azan. Beliau menyampaikan dalam satu kitabnya, inilah amalan-amalan yang bisa diamalkan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ya, Masya Allah. Azan dikumandangkan kan ketika akan datang atau setelah tiba waktu sholat wajib ya. Dan sehari semalam 5 kali. Maka amalan-amalan tadi itu ya, ketika azan dikumandangkan, mengikuti apa yang dikatakan muazin, dilafazkan muazin, kemudian bersolawat, kemudian membaca doa setelah azan dan doa kita pribadi. Nah, ini bisa diamalkan sehari semalam 5 kali. Ingatlah, yang bisa terus menjaganya hanyalah as-sabiqun, yaitu yang semangat dalam kebaikan. Masya Allah ya. Ini evaluasi buat saya pribadi dan para jamaah sekalian. Ini hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap remeh ya. Azan cuman lewat saja gitu. Kita tidak pernah memperhatikan bahwa ada sunnah-sunnahnya di situ. Ada sunnahnya di situ. Bahkan mohon maaf, seringkali pas azan berkumandang kita masih asyik ngobrol. Nah, ini sesuatu yang sebisa mungkin ke depan kita rubah.